Wall of Nation yang mengemukakan dan diperoleh organisasi di dalam dari pembagian kerjanya, yaitu dari perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang, ya. Kemudian Adam Smith menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh, ya, sebagai contoh di mana Smith mengatakan bahwa 10 orang masing-masing itu melakukan pekerjaan khusus perusahaan, ya, khusus perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari, ya. Akan tetapi jika setiap orang itu bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan 10 peniti sehari. Jadi Mas Mbak semuanya di sini, ya, Anda memahami, ya, ketika peniti itu masing-masing apabila dikerjakan di mana kaitannya bisa menghasilkan 40.000 peniti ini, pastinya karena apa? Nah, karena ini melakukan pekerjaan khusus perusahaan peniti itu di mana ada pembagiannya, yaitu ada perinciannya seperti itu, ya, pekerjaan di dalam tugas-tugas yang spesifiknya. Nah, akan tetapi apabila hanya dia itu mengerjakan dalam satu hari, ya, itu misalkan dari awal sampai finishing itu hanya menghasilkan 10 peniti aja, itu sudah hebat. Nah, gitu ya Mas Mbak semuanya. Jadi artinya di sini Mas Mbak semua di dalam Adam Smith ini, di mana industri pabrik ini contohnya yang di peniti itu ada. Nah, ya, jadi Mas Mbak semuanya nanti akan memahami itu. Kemudian untuk Adam Smith itu sendiri, ya, Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja itu dapat meningkatkan produktivitas. Di dalam meningkatkan produktivitas itu tadi Mas Mbak semuanya, ya, adanya meningkatkan keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja. Kemudian menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, serta menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Ya, ini Mas Mbak semuanya penyimpulan di dalam pembagian kerja yang pastinya akan meningkatkan produktivitas, ya. Nah, tadi Mas Mbak semua pasti sudah tahu kaitannya teori ini, ya, dan pastinya tadi sudah dipahami dengan adanya contoh perusahaan peniti itu tadi, ya, ketika di dalam produktivitas itu adanya Mas Mbak semuanya adanya pembagian kerja, pastinya di sini akan apa? Akan meningkatkan keterampilan juga, ya, kemudian kecekatan, ada juga menghemat waktu, serta pastinya akan bisa menghemat, gitu ya. Kemudian untuk teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik ini kita ketahui Mas Mbak semuanya, yaitu menurut Robert Owen, ya, Robert Owen. Nah, kemudian untuk Robert Owen ini dari tahun 1771 sampai 1858. Kemudian untuk Carl Gibbs, ya, ini dari tahun 1792 sampai 1871, ya. Kemudian untuk teori manajemen ilmiah, ya, untuk teori manajemen ilmiah. Untuk teori manajemen ilmiah di sini Mas Mbak semuanya ada Frederick, ya, Winslow Taylor itu dari tahun 1856 sampai 1915, ya. Kemudian yang kedua ada Franks, ya. Ini untuk Frank J. Gilbert, ya, pada tahun 1868 sampai 1915,
dan pastinya di sini ada Lillian Gilbert itu dari tahun 1878 sampai 1972. Kemudian ada Henry L. Gibbs ya, di mana untuk teori manajemen ilmiah ini dari tahun 1861 sampai 1919 ya. Kemudian setelah Anda Mas Mbak semuanya mengetahui teori manajemen ilmiah menurut beberapa, pastinya di sini ada beberapa pakar ahli tadi. Kemudian untuk teori organisasi klasik ini yang pertama adalah menurut Henry Fayol ya. Henry Fayol itu pasti Mas Mbak semuanya nanti akan familiar sekali karena pastinya di dalam teori organisasi itu Mas Mbak semuanya di mana untuk pakar ahli yang paling banyak adalah di Henry Fayol. Nah, untuk teori organisasi klasik ini Henry Fayol dari tahun 1841 sampai 1925. Kemudian menurut Max Weber ya. Di Max Weber ini dari tahun 1864 sampai 1920 ya. Kemudian Mary Packer ini dari 1868 sampai 1933. Sedangkan untuk Chester ini ya di dalam teori organisasi klasik ini dari tahun 1886 sampai 1961 ya. Nah, kita pastinya akan mengetahui Mas Mbak semua dari Robert Owen ya. Kita lihat untuk manajer pabrik kapas di Inggris ya. Pada waktu itu kondisi kerja di pabrik itu sangat buruk. Maka Owen sampai pada kesimpulannya bahwa manajer harus menjadi pembaru ya. Kemudian Owen melihat peranan pekerja itu bukan hanya merupakan input ya, tetapi merupakan sumber daya perusahaan yang signifikan. Owen memperbaiki kondisi pekerjanya dengan mendirikan tempat tinggal yang lebih baik ya. Ia mendirikan toko tempat pekerja bisa membeli barang kebutuhan dengan harga murah, mengurangi jam kerja menjadi 10,5 jam ya, 10,5 jam ya. Kemudian per hari dari sebelumnya sekitar 15 jam ya sehari itu Mas Mbak semuanya, dan pastinya menolak pekerja di bawah umur 10 tahun ya. Nah ini Mas Mbak semuanya dari Robert Owen ya. Kemudian untuk Robert Owen ini masih berpendapat ya, dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia, perusahaan itu dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Manajer lain pada waktu itu lebih senang melakukan investasi pada sisi teknis, seperti investasi pada mesin dan melupakan perbaikan investasi pada sumber daya manusia. Kemudian Owen memperkenalkan sistem penilaian terbuka dan dilakukan setiap hari ya. Dengan cara semacam itu manajer diharapkan bisa melokalisasi ya masalah yang ada dengan cepat. Kemudian menurut Charles Gibbs ya, prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasi ya. Kemudian di sini Mas Mbak semuanya
Setelah kaitannya tentang on the economic ya, kaitannya tentang mesin and manufacture, ini menganjurkan pembagian kerja ya. Adanya pembagian kerja sehingga kerja itu atau operasi setiap pabriknya itu bisa dianalisis secara terpisah ya. Kemudian dengan cara semacam itu training bisa dilakukan lebih murah. Pekerja yang melakukan pekerjaan itu yang sama secara berulang-ulang akan semakin terampil dan berarti semakin efisien. Nah, Mas Mbak semuanya, ketika pekerjaan itu dilakukan secara rutinitas berulang-ulang, pastinya akan semakin terampil ya, semakin efisien. Ini pionir manajemen ilmiah. Kemudian untuk Frederick ya, Frederick pada tahun 1911 ini diterbitkan buku manajemen ilmiah oleh Frederick ya, dengan judul Principle of Scientific Management ya, mengembangkan ilmu ya untuk setiap pekerjaan. Kemudian memilih karyawan secara ilmiah dan melatih mereka. Mengawasi karyawan, pengawasan itu dilakukan secara ilmiah. Kerjasama antara manajemen dan pekerja itu harus ditingkatkan. Kemudian menurut Frank, di sini ada Frank Gilbert ya, di mana Mas Mbak semuanya dari Frank B. Gilbert ini ada dan juga ada Lilian ya, ada Americo Maxson, di mana sebuah alat yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan. Alat ini digunakan untuk sistem produksi yang lebih efisien ya, itu kaitannya Mas Mbak semuanya di nanti micro motion. Studi pada pekerjaan tukang batu, metodenya mengurangi pergerakan fisik dari 18 gerakan menjadi 5 gerakan dan pastinya akan meningkatkan output ya 200 sampai 300% ya. Semakin kurangnya pergerakan itu pastinya akan meningkatkan output ya. Kemudian menurut Henry, munculnya pemikiran baru dari Henry James itu menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor itu mampu memberi pendidikan kepada karyawannya untuk lebih rajin ya dan kooperatif. Kemudian James juga mendesain sebuah grafik untuk membantu manajemen yang disebut sebagai James Chart ya, yang digunakan untuk merencanakan dan mengontrol pekerjaan. Kemudian Henry Fayol. Nah, tadi sudah saya sampaikan Mas Mbak semuanya. Nanti pastinya di dalam Henry Fayol ini akan familiar sekali ya, di mana Henry Fayol ini mengajukan 5 gagasan fungsi utama manajemen. Ada apa saja Mas Mbak semuanya? Ada perencanaan ya, ada pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian ya. Nah, 14 prinsip manajemen Fayol ini ada pembagian kerja, wewenang ya, disiplin, kesatuan perintah, kemudian kesatuan pengarahan, kepentingan individu ya, kepentingan individu di bawah kepentingan organisasi, ada penggajian, sentralisasi, hierarki, perintah, stabilitas staf, inisiatif, esprit de corps ya.
Pada handy file ini Mas Mbak semuanya kita sudah membahas di pertemuan pertama ya kemarin ya. Masih ingat ya Mas Mbak semuanya? Oke. Kemudian untuk Max Weber ini menggambarkan suatu tipe ideal organisasi yang disebut sebagai birokrasi, bentuk organisasi yang didirikan oleh pembagian kerja. Hierarki yang didefinisikan dengan jelas, peraturan ketetapan yang rinci dan sejumlah hubungan interpersonal. Teorinya tersebut menjadi contoh desain struktural banyak organisasi sekarang ini. Kemudian untuk Mary Parker, Mary Parker itu mengajukan adanya suatu filosofi bisnis ya yang mengutamakan integrasi sebagai cara untuk mengurangi konflik. Kemudian ada Follett juga mempercaya bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan mengintegrasikannya dengan tujuan individu dan tujuan kelompok. Ya. Follett berpikir bahwa organisasi harus didasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Dengan demikian, manajer dan karyawan seharusnya memandang diri sebagai mitra. Ya. Kemudian untuk Chester, pada tahun 1938 ini ya menuliskan buku yang berjudul The Function of the Executive. Ya. Bernard melihat perbedaan antara motif pribadi dan organisasi. Bernard menjelaskan ya mengenai efektif, efisien. Menurut Bernard, efektif berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efisiensi adalah sejauh mana motif-motif individu dapat terpuaskan. Bernard juga mengembangkan teori penerimaan otoritas yang didasarkan pada gagasan bahwa atasan hanya memiliki wewenang jika bawahan menerima otoritasnya. Kemudian kita lihat di dalam aliran perilaku. Nah, aliran perilaku ini ada eksperimen ya. Kemudian Mas Mbak semuanya ada pabrik, kaitannya pabrik ini pastinya milik Westers ya, elektrik, di mana dari tahun 1920 sampai 1930 ya. Kajian ini awalnya bertujuan mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja ya. Nah, di sini akan diketahui hasil kajian untuk mengindikasikan ya bahwa ternyata jabatan atau lama jam kerja, kemudian periode istirahat maupun upah itu lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan tekanan kelompok, penerimaan kelompok ya, serta rasa aman. Ya. Peneliti menyimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Kita akan mengetahui aliran kuantitatif ya. Aliran kuantitatif ini adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik ya, model optimasi, model informasi atau simulasi komputer untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Nah, setelah Perang Dunia II ini berakhir, nah ada teknik-teknik matematika dan statistika ya yang digunakan untuk memecahkan persoalan militer itu diterapkan di sektor bisnis.
Nah, pelopornya adalah sekelompok perwira militer ya yang dijuluki Whiskits yang bergabung dengan Ford Motor Company. Pada pertengahan 1940-an, mereka menggunakan metode statistik dan model kuantitatif untuk memperbaiki pengambilan keputusan di Ford. Kemudian teori kontemporer. Nah, untuk teori kontemporer ini kita lihat menurut Edward Deming ya pada tahun 1900 sampai 1993. Ada era modern, kemudian total quality management TQM di abad ke-20 ya. Strategi manajemen yang ditujukan itu untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Kemudian tadi Mas Mbak semuanya dari Edward Deming ini, Deming itu berpendapat ya bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas itu bukan berasal dari kesalahan pekerja ya, melainkan sistemnya. Nah, gitu ya. Dan menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dengan mengajukan teori 5 langkah ya. Teori 5 langkah ini reaksi berantai bila kualitas itu ditingkatkan. Yang pertama itu ada biaya. Biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan. Sedikitnya kesalahan, minimnya penundaan, dan pemanfaatan yang lebih baik atas waktu dan material. Kemudian produktivitas meningkat, ya. Kemudian yang ketiga ini ada pangsa pasar meningkat karena peningkatan kualitas dan penurunan harga. Kemudian profitabilitas perusahaan itu meningkat sehingga dapat bertahan dalam bisnis. Nah, yang terakhir ini adalah jumlah pekerjaan meningkat. Ya, di mana tadi Mas Mbak semuanya Deming ini menekankan pentingnya meningkatkan kualitas yang dimana kaitannya tentang teori 5 langkah reaksi yang berantai ini ya. Jadi Mas Mbak semuanya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk Pak Dendi ya, yang kemudian Bu Tanti, Pak Bambang dan Pak Awi. Terima kasih untuk perkuliahan di pagi hari ini dan terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus cabang. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dan Mas Mbak semuanya. Saya serahkan untuk di kampus masing-masing cabang dengan Bapak Ibu dosen pendamping masing-masing. Dan kemudian mungkin saya ingatkan untuk presensi di Siakat pada pertemuan kedua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke, saya koneksinya. Nah, kecilkan dulu ya. Ada salah saya. Terima kasih Pak Bambang. Ya, Ibu, terima kasih sama-sama Ibu. Pak Awi, Pak Dendi dan Bu Tanti. Oke. Saya sebentar ya. Terus saya kasih searching tahu masalahnya. Sebentar ya. Ini tadi. Sebentar. Ada pertanyaan? Kira-kira intinya apa dari perkuliahan itu? Sebentar ya, tak ganti dulu. Sebentar ini tak open dulu aja ya. Sebentar. Kita flashback aja, ini penting masalahnya.
Oke, ini salah nih berarti. Oke ya, sebentar ini tak lihat dulu ya tadi. Ini hybrid ya. Ini pengantar manajemen pertemuan kedua ya. Nah, kita copy dulu aja. Oke, sebentar ya, ini pengantar, mana pengantar? Ini namanya teori apa? Manajemen ya. Tahu nggak artinya teori? Saya yang tahu? Beda nih apa? Yang dimaksud teori itu apa? Apa? Saudara sudah sering dengar loh ya, teori apa? Teori apa? Apa permintaan dan penawaran, ya kan? Terus apa lagi? Teori berarti apa? Berarti gravitasi ya. Terus apa lagi? Teori kalau di agama banyak nabur, banyak nuai. Itu apa? Artinya teori apa? Kira-kira apa? Namanya teori ya, itu pasti sudah diuji berkali-kali ya. Dari apa? Dari penelitian ya, penelitian terdahulu ya, itu sudah diuji berkali-kali ya. Nah, nanti kalau saudara buat skripsi S1, S2, S3 itu namanya hipotesis ya. Nanti pakai model ya, itu menguji hipo itu lemah ya. Tesis itu teori ya. Nah, berarti menguji kemungkinan apa, asumsi-asumsi. Kalau sudah benar semua, nanti dia baru menjadi teori ya. S1, S2, S3 itu prosesnya itu ya. Nanti saudara S1 buat skripsi namanya ada hipotesis 1 itu sesuai gambarnya ya. Hipotesis 2, hipotesis 3 dan lain itu adalah untuk semakin banyak diuji dan terbukti nanti menjadi suatu teori ya. Terus apa teori misalnya apa, ada apa, ada bak lah misalnya, bak dicemplungke ya, cemplungke barang, nanti airnya keluar sebesar yang beratnya, itu melalui apa, ujian berkali-kali ya. Terus sehingga menjadi teori apa tuh? Kalau saudara S1 IPA atau IPS? Nah, ini salah teori Archimedes ya, betul loh? Kalau kita punya apa? Punya misalnya apa? Bak kegedean, misalnya apa? Punya apa? Buat apa? Misalnya aku lali. Sing tempat buat mandi lu, tapi sing gini, ember. Kaki teori. Ember ya, ember itu apa sudah penuh ya, kemudian aku apa memasukkan apa berat apa, misalnya ember itu satu liter itu berapa? 1 liter itu 1 kilo ya, benar nggak? 1 liter itu 1 kilo ya lah, 1 meter kubik itu 1 kilo ya. Kalau apa air itu hitungnya meter kubik, kalau luas meter persegi, itu teori kan deh. Jangan nanti saudara ngitung air meter persegi salah. Tapi kalau saudara ngitung apa tanah, luas tanah itu meter persegi. Kalau apa volume itu meter kubik ya, kubik itu 3 ya. Nah, nanti misalnya embernya itu apa 2 kilo lah, 2 liter ya. 2 liter itu sudah penuh di apa dijatuhkan apa setengah apa 200 mili apa 0,2 kilo, maka air yang keluar adalah 0,2 kilo. Itu sudah teori ya. Terus itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua apa? Tujuan pembelajarannya apa? Teori ini berdasarkan dari histori ya, histori zaman dulu ya, zaman tahun berapa ini ya, sampai sekarang ya. Ya, zaman dulu itu berarti revolusi industri ya. Ini hubungannya dengan revolusi industri. Saudara harus tahu revolusi industri 1, 2, 3, dan 4 ya. Nanti saya belajar gini aja, gini ya, nah, biar gampang ya, gini aja gitu. Revolusi industri
Karena saya sebenarnya biasanya gini ya Pak, sejarah ya. Nah, saya biasanya gini toh, terus angel loh, nah, lihat gambar aja. Nah, ya gini ya. Nah, ini contoh paling gampang ya, paling gampang. Nah, saudara lihat gambarnya aja, karena orang lihat gambar itu langsung mudeng, ya. Tapi kalau kalau misalnya diajari gini kesulitan ya. Nah, ini sejarah, saya sebenarnya buka aja. Ya, ya ini loh, ini ya, ini tak buka aja new tab ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya sebentar. Nah, ini ya, teori industri pertama. Ini pakai apa? Orang jelas ya gambarnya ya. Saya nyari lagi aja. Supaya jelas ini aja ya, lebih jelas ya. Ya, karena lebih jelas. Ya, ini industri apa? Ini tak buka dulu ya, ini gini aja. Ya. Cara perkembangan ini ya. Ini ya, tak buka aja. Ini lebih jelas. Ya, ini lebih jelas. Ya, industri 1 tahun 1800 Century ya, 18 abad 18 itu kira-kira terjadi tahun berapa? Sekarang kita masuk abad 21. Abad kan 100 ya. Ya, kalau abad 20 tuh 1900-an sampai 1900 sampai 1999 itu abad 20. Tapi kalau abad 21 itu dari tahun 2000 ya sampai 2100 ya. Itu abad 21. Ini adalah sejarah dari apa ini? Ini adalah pakai produksi ya. Nah, ini mesin uap ya. Terus ini mesin kettle lah, mesin kettle ya. Terus ini ada mesin-mesin yang canggih menggunakan teknologi dari mesin uap. Nah, ini ceritanya apa nih? Ini kayak kereta api ya. Kereta api dulu pakai apa? Pakai kayu ya, pakai batu bara. Tapi setelah pakai mesin uap, dia penggeraknya menggunakan mesin uap itu air dipanaskan menghasilkan tenaga ya. Nah, waktu dulu kereta api itu menggunakan kayu bakar ya, atau batu bara. Terus diganti dengan dia punya ruangan dipanaskan, jadi keluar uapnya untuk menggerakkan rodanya. Ya, ini industri 3 dan industri 4. Industri 3 itu otomatis ya, otomatis. Pabrik sudah pakai otomatis. Ini industri 4. Ada internet dan lain-lain ya. Kita balik lagi aja sini ya. Ini adalah berarti kalau saudara nanti belajar ya, ini adalah sesuai dengan perkembangan waktu ya. Nah, sekarang kan belum keluar teori yang terbaru, betul? Teori terbaru itu nanti ngarahnya ya, kalau kuliah sekarang itu ngarahnya STEM, Science, Teknik, ya, Engineering dan Matematika. Ya. Nah, kalau saudara nanti S2-nya masuk UIN atau apapun ya, nanti dapat ya, pakai nanti ada masalah ya, dicari datanya ya, nanti solusinya gimana? Solusinya dari mengolah data itu menjadi suatu kesimpulan. Yang olah datanya pakai machine learning ya. Nah, contoh misalnya menguraikan satu masalah pakai machine learning itu bisa keluar jawaban. Ini pakai metode mana yang tercepat ya gitu. Itu menggunakan STEM ya, Science and Teknik ya, terus Engineering dan Matematika. Itu ngarahnya. Itu belum ada, nanti kira-kira ngarahnya ke situ. Saudara tahunya bagaimana? Semua pendidikan ngarahnya sekarang ke situ ya. Termasuk teknik industri ya. Teknik industri sekarang bukan hanya legalitas cuma surat-surat kerja, tapi juga belajar cara mengolah data. S1, S2, S3 sama nanti ya. Ini tujuan pembelajaran ya. Tapi yang terpenting apa sebetulnya dari sini?
manajemen. Latar belakangnya apa? Dulu yang menciptakan teori-teori ini adalah pemilik perusahaan, ya, pemilik pabrik, ya. Kita mulai lagi aja, ya. Ini ya manajemen kuno ini tidak sah nih ya, tapi nanti dipelajari tidak apa-apa. Ini sebelum mesin uap ya, mesin uap. Nah, ini kenapa? Ilmu manajemen itu adalah apa? Sosialisasi ya, terus ada kepuasan ya. Intinya apa? Produktivitas ya. Tapi sekarang penelitian produktivitas tidak ada. Yang ada adalah kinerja. Tahun 2000 misi skripsinya misi produktivitas SDM tidak ada sekarang. Sekarang diganti kinerja kinerja pegawai gitu. Ya. Dulu ada produktivitas. Nanti sesuai waktu dan waktu nanti teori-teori itu akan berkembang. Termasuk nanti penelitian-penelitian yang sudah kuno itu sudah dipakai. Ya gitu. Dan akan berubah terus ya. Ini sebelum sebelum ketemunya revolusi 1 ya, mesin uap. Mesin uap adalah dasar ya. Setelah mesin uap apa? Penemuan listrik ya. Oleh Alva Thomas Edison ya. Ya termasuk pemikiran dari kalangan Arab ya, itu juga penting juga, aljabar ya, trigonometri itu kalau udah ada itu nih nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung bener. Semuanya sinergi. Jadi kalau di dunia saintifik itu tidak ada perbedaan suku. Yang penting itu pemikiran orang jenius itu dipakai. Ya, itu gitu, bagusnya itu ya. Nah, saling termasuk misalnya penemu bom nuklir E sama dengan MC kuadrat loh. Nah, orang jenius loh, lari. Nah, itu juga pakai rumus matematika semua, fisika dan matematika. Ya, dari zaman dulu perbintangan dipelajari semua jadi matematika. Ya, gitu. Ini intinya sebelum tahun 1800 ya, sebelum ketemu mesin uap. Nah, intinya apa? Itu adalah sosialisasi antar personal ya. Tujuannya adalah produktivitas, ya, kepuasan dan apa-apa. Nah, setelah masuk pakai ketemu mesin uap ya. Nah, ketemu mesin uap itu apa maksudnya? Ya, otomatis dengan mesin uap produknya pasti lebih banyak, ya, lebih banyak ya. Tapi si pemilik perusahaan itu melakukan penelitian. Nah, dia mencoba dulu zaman dulu ya, kayak ini ya, tak ulangi lagi aja ini adalah bapak manajemen ya. Tapi kalau saudara setelah S1 manajemen nggak kenal ini, ditanyai ada siapakah bapak manajemen, jawabannya adalah Adam Smith. Karena teorinya bagus ya, ini ya. Intinya ini penelitian ini ya, ini adalah konsep dasar dari manajemen ya. Sehingga yang ditemukan ini nanti diteliti lagi meningkatnya keterampilan. Ya, nanti faktornya cuma 2. Nanti ada penelitian lagi, orang pintar lagi, pemilik perusahaan, dia nanti lagi dikembangkan. Kayak gitu. Semua siklusnya lewat situ ya. Jadi saudara tahu bagaimana membuat teori manajemen lewat penelitian-penelitian. Ya. Ini tidak langsung jadi, dia juga meneliti ya sama. Ya. Ini apa? Output yang besar atau produktivitas yang besar. Produktivitas itu gimana? Produktivitas itu bisa dihitung ya. Pertama dari total barang yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan. Output dan input, benar ya? Output dan input itu yang dari sisi manajemen dimanapun semua kalau menghitung produktivitas ini itu 2, input dan output. Besar mana? Ya. Kalau besar inputnya berarti perusahaannya tombol ya, biaya itu ya. Outputnya adalah hasil keuntungan ya. Itu intinya jadi manajemen ya, kayak gitu. Ini teori-teorinya ya. Dari tahun kan kelihatan tuh tahunnya tuh. Ini tayang tadi sebelum 1700, sebelum ketemu mesin uap. Bacanya gitu. Ya. Kayak gini kan saya tidak mudeng ya. Kok bisa ketemu teori manajemen itu dari mana? Ya.
Nah, jadi prosesnya apa? Revolusi industri ya. Nah, revolusi 1 itu mesin uap, revolusi 2 itu apa? Pakai listrik ya. Sehingga revolusi 3 nanti apa? Ada apa? Buat Pak listrik kan semua ada mesin cepat ya. Nanti revolusi 4 industri itu pakai internet atau apa? Ya. Setelah itu revolusi industri, saudara juga nanti masuk era society 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 5 itu terakhir dari Jepang. Ya. Ini berarti yang apa? Yang membedakan adalah sejalan dengan apa? Revolusi industri ya. Nah, maksud ya. Jadi misalnya Robert Owen itu dia menggunakan apa? Mesin uap, ya, mesin uap. Ya, dia apa? Eksperimen dari apa? Mesin uap itu ya. Dia mencoba zaman dulu itu apa? Pemimpin itu kejam. Karena mereka biasanya budak. Yang dikerja itu budak-budak, benar, bukan pekerja tapi budak, ya. Nah, mungkin ini orang yang baik. Benar, aku diceritain guruku kayak gitu. Oh, tak cek memang benar, ya. Dulu pekerjanya adalah budak-budak, ya. Imigran atau apa yang taraf hidupnya apa, misi dia eksperimen, ya. Dia apa melihat pekerja itu budak ya, buruh lah, ya, bukannya sebagai input, tapi sebagai sumber daya, ya. Tapi gimana? Ya, dia mencoba ya sebelum pekerja itu disenangkan ya atau dimanusiakan inputnya misi mentok ya. Tapi begitu pemilik perusahaan ini Robert Owen melakukan penelitian dikasih karyawannya bisa beli kalau sini koperasi bisa beli barang, terus jam kerjanya dari 15 jam diturunkan menjadi 10 jam. Ya. Itu dia eksperimen, ya kan? 15 jam dia nggak buat kotak-kotak gini, satu orang 15 jam gini-gini, tapi tak turun ke 10 jam, ya ada berhenti ini belum pakai istirahat loh. Nanti ada penelitian lagi pakai istirahat di Jepang itu ya, saudara maksimal bekerja berapa jam? 2 jam. 2 jam terus berhenti, terus senam, taiso. Nah dengar? Ya, di Jepang itu penemuan terbaru di Jepang itu gitu, kerja misalnya 8 jam ya, dia tidak maksimal 8 jam ya. Setiap 2 jam karena otaknya sudah penuh, 2 jam capek, istirahat dulu 15 menit, minum senam taiso. Sehingga terkenal senam taiso di Jepang. Dan ternyata di Jepang produktivitasnya tinggi, etikanya bagus. Karena pekerjaannya dihargai, gitu. Nah, otomatis bosnya juga mikir kayak dihargai, kita hargai, waktu juga harus tinggi. Jadi kalau saudara kerja di Jepang, Korea, beda-beda. Ya itu adalah nanti kalau saudara yang kerja di Jepang itu harus lihat latar belakangnya, budaya mereka apa. Tapi kalau ini biasanya ada nanti, contohnya skripsi ya, misalnya budaya organisasi, ya. Terus ini karakter pimpinan, terus ini ada motivasi dan lingkungan organisasi. Itu nanti mempengaruhi kinerja karyawan, ya. Kinerja supervisor, itu bisa satu tema objeknya beda, ya. Atau kinerja pegawai, misalnya satu Alfamart, ya, satunya Indomaret, satunya Seven, namanya polarising kayak gitu, itu satu judul ya tapi objeknya beda. Kayak dosennya nggak ngerti nggak lupa gitu. Wah sini kan masing-masing ribuan misalnya ya kan, pasien ketemu dosen foto judul foto ya konangan. Ya dulu SMA aja saya nyontoh teman saya peti mati gitu, saya peti mati Cina dulu gitu. Saya pakai gongpengnya ya kan foto di sini tapi kan beda. Itu smart tapi tidak nyontoh loh, tetap menggali sendiri, tetap survei sendiri. Masuk judul saya gongpeng tak dari peti mati ya salah. Ya kayak gitu, itu mengirit tenaga ya, meskipun cuplek-cuplek tapi sudah otentik karena saya survei itu apa sih, foto dia pakai terus tanya itu survei, tapi nek nyontoh lengkapnya lah itu lah survei. Ya itu ya, inilah adalah output ya, output dari produktivitas dari produktivitas itu dari jam kerjanya ya, semakin bukan kayak dulu ya
prinsipnya dulu semakin tinggi jam kerjanya maka waktunya tinggi. Ternyata diteliti dari teori belum tentu. Karena yang mempengaruhi karyawan itu apa? Motivasi, ya loh. Tekanan, tapi ada tekanan tuh, ya loh. Stres, ya enggak. Itu juga mempengaruhi. Orang stres langsung mikir. Nah, di blok IKB ya, biasanya ada sifatnya karyawan yang tinggal pulang, ya pusing, gitu daripada tidak bisa ajak apa-apa, ya. Ini adalah kalau yang ini pertemuan dulu biasanya ke MSCM, ya, karena ke sumber daya, ya, ini sama, ya. Jadi ya ini Robert Owen adalah penemu bahwa SDM itu adalah aset, ya aset. Ya ini belum dikasih pelatihan loh, belum ya. Cuma dikasih dia ngubah jamnya dulu loh, dari 15 jam, ya diturunkan jadi 10 jam. Kemudian dikasih insentif, dia dikasih koperasi, ya bisa beli, ya enggak. Nah, kayak saudara, kayak dulu kan buruh nggak bisa beli, misalnya kan jatuh, stres ya. Nah, dia melihat tak kasih toko kelontong yang bisa dibeli sama mereka. Ceritanya gitu ya lebih lengkapnya. Ya. Ini nanti saudara tujuannya apa? Kalau jadi manajer, ya. Jangan lupa nanti tujuannya saya ngomong lali kabeh. ya itu ya jadi ini jelas begitu. Ini setelah dari mesin uap ya, dari tahunnya kan kelihatan abad berapa nih? Ini abad berapa nih? Itu ciliaknya ciliak saya abad 18 ya, sampai abad 19 ya. Ini kadang-kadang ya orangnya ya. Saudara ketemu bule ya pasti hampir masih sama. Ya tidak percaya ini coba lihat mana. Ini juga ganteng. Ini biasanya orang Inggris nih ya. Robert Owen. Ini Charles Babbage ya. Abad 18 ya. Nah, prinsip ilmiah itu apa? Ilmiah. Karya ilmiah ya. Saudara ini membuat karya ilmiah, paper ya. Itu apa ilmiah? Ilmiah itu hasil dari penelitian, ya. Hasil dari data diolah itu jadi ilmiah, empirik ya. Nanti uji empirik atau uji statistik yaitu empirik ya. Bisa ini bahwa efisiensi produksi meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Ini outputnya apa? Keuntungan buat pemilik perusahaan ya. Untung itu dari apa? Penjualan ya, dikurangi biaya-biaya. Betul lah. Penjualan itu dari kuantiti barang yang dijual ya, dikalikan harga jual. Betul lah? Ya. Ya. Ini gini, produktivitas itu berarti barangnya yang dijual semakin banyak ya, maka saudara pasti lebih untung ya. Jadi saudara menerapkan ini produktivitas itu apa? Laba ya. Laba itu dari selisih penjualan dikurangi biaya-biaya. Kalau penjualannya meningkat ya, ini produktivitas masih laba dan menurunkan biaya operasi. Biaya operasi itu ya mungkin ini bertentangan dengan apa yang tadi Robert Owen, ini balik lagi nih Balilu ini. Ya, karena SDM-nya dituntut ya loh, nggak bisa prinsip manajemen hasil yang sebesar-besarnya dengan mengorbankan yang sekecil-kecilnya itu adalah prinsip utama manajemen. Ya, itu prinsip utama manajemen. Jangan lupa ya, saudara usaha apapun prinsip manajemen itu nggak bisa dilewati ojek online tapi mesti untung ya, daripada saudara handle sendiri itu prinsip manajemen. Ya dah. Daripada saya making sendiri, ngirim sendiri, lebih baik saya skop supaya labanya itu lebih tinggi. Itu prinsip manajemen. Ya, kayak gitu. Ini udah gak rekam ya, nanti aku baru ngomong ya nanti. Tapi Tuhan ngikir nanti, ya, kayak gitu. Itu prinsip manajemen ya. Ya. Dengan apa? Dengan pakai mesin. Ya, ini abad berapa ini? Abad 19. Sudah beda ya. Tadi mesin uap ngisi pakai
tenaga buruh, ya, ini sudah pakai mesin, meskipun belum full ya gitu. Otomatis kalau pakai mesin lebih untung ya. Kalau manusia saya capek, mesin nggak saya capek. Itu konsep jahat. Saya jadi bos, jangan kayak gitu ya. Ya, jangan sampai kayak gitu. Itu hukum tabur tuai ya. Gitu. Karena kita hidup di sini itu nanti harus mempertanggungjawabkan. Ya. Nah, terus kedua, ini kelebihannya apa? Penjualan bisa untung ya kalau produknya yang gagal sedikit ya. Kalau ya ini tidak disebutkan di textbook ya, tapi sebenarnya harus berpikir ya. Nah, penjualan bisa maksimal kalau produk gagalnya semakin sedikit ya. Produk gagal bisa semakin sedikit kalau orangnya yang buat tuh spesialis, dilatih ya. Meskipun pakai mesin SKP lah, sigaret SKP sigaret efek tangan ya. Meskipun pakai tangan, dia pakai mesin. Tapi orangnya orang yang mengolah di jarum ya, itu cepat. Nah, itu karena latihan. Ya. Ini tidak ada kata-katanya loh ya, tapi sudah disebutkan ya. Gitu. Ya. Ini tambahan dari Charles Babbage itu adalah ada pembagian kerja atau spesialisasi dengan training ya enggak. Ya, karena pakai mesin ya. Kalau SDM-nya dari sang menguasai mesin, nanti produknya gagal lagi ya, intinya gitu ya. Ini yang kurangnya adalah produk gagal ya, supaya labanya tinggi. Semakin rendah produk gagalnya, nah contoh saudara buat somai lah, kayak gagal terus berarti ya sudah masih latihan loh gitu. Gagal terus terus makan diminta bisa dimakan, tidak bisa dimakan, kasih orang menuntut terima gitu. Ya itu contoh lah joknya. Terus apa lagi ya, ini sehingga peningkatan lewat manajemen ilmiah. Pionir apa pionir? Istilah pionir apa? Dulu saya beli Mazda 2 dulu ya, Mazda 2, tapi dikasih barang elek, nggak dikasih kamera belakang. Saya langsung ya komplain ke manajemen saya Indonesia. Bu Astrid sekarang pindah Hyundai. Bu, saya sudah beli Mazda 2, saya pionir Bu. Mazda 2 itu nggak ada sen lampu. Saya mau gitu di email, karena saya nggak tahu orangnya. Tak lihat, email ini. Terus saya komplain, terus manajer Indonesia tuh ngontak yang punya toko di Semarang. Saya dipanggil, Pak, ini kameranya sudah kan jelek ya. Pionir apa? Pionir adalah orang yang pertama mempelopori, yaitu pionir ya. Artinya pionir orang yang pertama ya. Jadi ilmunya banyak ya, meskipun aku jadi kali lah ya. Ini abad sudah masuk ke abad 20 ya, kan sudah lewat 1900. Nah, sudah lewat 1900 masuk abad 20 ya. Ini apa ini? Sehingga nanti ini dari sini nanti ketemu POAK ya, planning, organisasi, activating dan controlling. Ini sebelum ketemu POAK ya. Ini teorinya ini dikembangkan lagi sama yang ini, sama sing tadi bapak POAK tuh ya. Nah ya gini, sing tadi mana ya, ada Fayol ya. Ini hasil penelitian terdahulu kayak gitu. Jadi sebelum barangnya sama, cuma dia bisa ditambahkan, bisa dikurangi, tapi dia melakukan penelitian. Itulah ya, manajemen. Jadi saudara kerja manajemen di dosen ya, intinya penelitian terus gitu ya. Nanti pasti sendiri ya, nanti waktunya daftar nanti. Saya di jembatan ini, jembatan ya, bener, saya komplain lagi ya. Tadi sudah presensi, penting saya mahasiswa sedang mudeng kan. Itu tugas saya
tanggung jawab saya ya kayak gitu. Ini tadi sudah ya, pionir ini ya sudah ya. Ini adalah lebih apa, manajemen ilmiah. Dia sudah apa, dipostingkan jadi buku ya. Ya. Berarti dia harus apa? Istilah the right man, the right place. Ini adalah dari Winslow Taylor, memilih karyawan secara ilmiah ya. Ya. Ini sehingga ada gagasan lebih baik apa, perusahaan itu mencari yang apa, fresh graduate atau yang sudah jadi. Itu dilema ya, dilema. Ada perusahaan yang senang apa, fresh graduate karena gampang diajar ya. Tapi sudah apa, sudah komputer apa itu tidak dipilih ya, dan melatih mereka. Jadi sebenarnya fresh graduate yang punya IQ tinggi, apa hasilnya bagus, itu dipilih perusahaan ya. Nah, ilmiah itu dari apa, hasilnya rapot, hasilnya apa itu ilmiah ya, tidak bisa digali-gali ya. Terus juga ngawasi karyawan ya. Pengawasan dipakai ilmiah. Ini mungkin pakai apa, pakai kertas apa, kalau di personalio ada ini apa, kinerjanya berapa jam ya. Dan kerjasama antara manajemen dan pekerja ditingkatkan. Ya dulu kan cuma apa, ada gap ya antara pemilik ya, manajemen itu berarti top manajemen semakin atas ya. Terus ini adalah pekerja atau buruh ya. Nah, ini baru dikembangkan lagi oleh sama ya. Nah, ini adalah apa? Ini pakai alat ya, pakai alat. Nah, dan aku belum pernah belajar ya, udah belajar ini, tidak tahu. Tahu ya itu toh. Ya, dan apa saya juga sama belajar ya. Ini 18. Ini berarti dia gini, uji coba alat ya. Alat ini metodenya ini hasilnya berapa persen ya. Nah, jadi dia efisiensi gerakan. Kayak gitu. Tahu nih ya. Hendrigan itu ini juga ngasih apa, pendidikan ya. Jadi secara teori misalnya Pak Gus ya itu apa, punya dosen sini di sekolahkan lebih apa, S3 atau S2. Dulu kan mereka biasanya dari kuliah di sini ya, dipilih yang bagus, di sekolahkan S1 sampai selesai sini, terus kemudian sekolah S2. Dan outputnya apa, yang zaman dulu dosen-dosennya bagus. Ya. Itu adalah hasil dari ini di sekolahkan ya, atau di pendidikan lebih ya. Nah, otomatis kalau karyawan itu apa, diorangkan ya, itu pasti apa, loyalitasnya lebih tinggi ya. Oke, ini Payol ya, ini baru ketemu yang teori POAK ya, planning itu perencanaan, organisasi ya, terus pengarahan ya, kemudian pengendalian atau controlling, POAK ya sama. Oke, ini prinsipnya dibagi dari POAK itu menjadi banyak ya. Ini berarti ada penggajian. Jadi, saya kemarin tanya, saudara mau kerja cari apa? Cari kerja. Ya, ya itu benar. Tapi dari situ tadi apa, yang ngasih apa, wawancara itu masih tahu, oh ini barusan belum kerja. Ya, gitu, masih tahu. Ya. Ini Max Weber, ini abad 20. Oke, ini adalah struktur ya, organisasi, mungkin desentralisasi sama, jadi apa, struktur organisasi yang gemuk dan struktur organisasi yang ramping. Ya, efeknya apa? Kalau birokrasi terlalu panjang, keputusannya tidak bisa cepat. Ya kan, nanti nunggu ini lah itu. Tapi kalau ramping, mungkin pakai alat itu langsung quick, SMS sudah sampai pimpinan bisa ngasih keputusan. Ya. Ini abad 20 juga sama ya. Oke. Ini konflik ya, nanti ada manajemen konflik, nanti di pertemuan berapa sudah dapat. Apakah perusahaan itu butuh manajemen konflik? Gitu. Ya. Ada ini sampai 3 berapa nih? Sudah habis ya. Ya. Ini sakit banget tuh. Ini adalah apa, abad 20 juga ya, bahwa motif pribadi dan organisasi itu sangat berpengaruh ya.
Berarti dulu belum ada pendidikan apa untuk manajemen atau eksekutifnya, ya, belum ada. Nah, dari situ diteliti lagi dari perusahaan ini yang berhasil tuh tipenya apa, tipe pimpinan itu kayak apa, kayak gitu ya intinya, ya manajemen itu pimpinan, ya. Nah, ini baru nanti ada perilaku, gitu. Perilaku pimpinan, perilaku budayanya. Kalau budaya Jepang itu nanti ada, kalau sudah masuk perusahaan besar, nanti ada tulisan, gitu. Bersih adalah badan. Itu tulisan filosofi mereka, ya. Nah, gitu. Takut akan Tuhan adalah yang utama. Itu prinsip mereka. Nah, gitu. Benar? Sini ada enggak? Muka-muka aja. Ada lah, pasti ada, ya. Ya ini adalah perilaku. Perilaku tuh bisa apa? Nanti menjadi apa? Objek penelitian, ya. Perilaku dari konsumen, perilaku dari marketing itu banyak, ya. Manajemen nanti bisa jadi marketing, ya, atau penjualan. Kemudian apa? MSCM, keuangan itu ada nanti teorinya dari perilaku, ya. Itu sangat mendasar, ya. Ya. Ini setelah ketemunya apa ini? Bedanya tadi mesin uap, ya, terus mesin ini apa? Listrik, ya lah, betul ya? Ya. Besok ketemu apa lagi? Teori segitu lagi, ya, gitu. Tapi harus lewat penelitian, ya. Ini listrik dari lampu. Dulu kan Thomas Alva Edison tuh slogannya dia ngomong gini, saya bisa membawa halilintar dalam rumah. Nah, dia pernah gila. Bener, dia pertama kali dia begitu. Dia adalah orang yang dianggap goblok, gitu, karena nggak lulus. Tapi dia dapat apa? Istilahnya sama ibunya tuh, pas itu orang Kristen, ya. Dia ngasih sugesti yang baik. Kamu tuh anak yang jenius, gitu. Oke. Nah, terus apa lagi? Kualitatif, apa namanya? Penelitian ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Apa? Nanti saudara buat skripsi bisa dua, nanti S1, S2, S3, sekarang S2, S3 juga ada kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu ada angkanya, ya. Kalau kualitatif nanti adalah narasi, ya. Kalau kuantitatif dari umum menuju khusus, ya. Tapi kalau kualitatif menjadi khusus menuju umum, ya. Ini gitu, ya. Kuantitatif nanti ada uji empirik, ya, pakai angka, pakai SPSS, itu makanan saudara nek skripsi. Jangan bingung, ya. Butuh banyak uji apa regresi, kita gitu paling 2 menit kok. Kayak tahu. Ya, kayak gitu. Gampang. Sekarang gampang, ya. Ini baru penemu mobil, ya, Ford, ya, Henry Ford. Dia mereknya mobil Ford, ya, karena namanya pemiliknya Henry Ford. Nah, Henry Ford tuh ketemu sama seseorang, ya. Seseorang numpak mobil, ya, mogok. Terus dia ketemu Henry Ford, tapi tidak tahu itu pemiliknya. Bapak bisa menerima tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia yang menciptakan, ya. Ya. Nah, ini kontemporer, ya. Nah, kontemporer itu KKM apa? Nanti di manajemen bank ada, ya. Dibaca sendiri belum, ya, gitu. Nanti tak barbar, ya. Gitu. Dan nanti manajemen strategis. Nah, strategis dulu saya pernah ngomong apa? Strategis. Kebalikannya strategis adalah taktis, ya. Kalau saudara ilmu dana taktis itu adalah dana cepat, ya, kas kecil, ya. Tapi dana strategis itu kayak dana misalnya kumpulan uang gaji, ya, disimpan di bank itu strategis, ya.
jangka panjang gitu, ya. Gitu. Kalau taksi itu jangka pendek, ya. Gitu. Nah, selesai. Oke, ini ya biaya apa? Mesin yang jelek sekarang diganti, kemudian sedikit kesalahan dan sama. Ini balik yang teori penemunya terdahulu, ya diubah lagi, ya. Karena keuntungan itu hasil dari penjualan bisa berhasil, labanya bisa berhasil kalau produk dagangnya semakin kecil. Cuma ini ada kesalahan mesin, ya gitu. Ya gitu. Oke, sudah selesai. Produktivitas itu laba ya, nah, ini ya. Arahnya bos itu biasanya apa? Laba, ya. Pangsa pasar apa? Ayo. Pangsa pasarnya apa? Indomie berapa persen? Tahu nggak pangsa pasar? Pangsa pasar itu kayak kue gitu loh. Kue 100% gitu. Indomie dapat 70% potongan dulu. Berarti kalau nggak cap, bundar gini loh. Kalau itu kan 100%, Indomie 70%. Kemudian apa? Satu ini saingannya apa? Indomie apa? Lari itu. Saingannya Indomie apa? Satunya apa? Mie sedap ya, mie sedap 30. Ini misalnya apa? 50% Indomie, mie sedap 25%. Kemudian apa? Sarimi 5%. Dan nah, itu pangsa. Pangsa itu porsi. 1% itu semua, ini berapa persen itu pangsa. Jadi kalau tak tanya pangsa pasarmu berapa persen? Ya, dah selesai. Ya, nah ini baru manajemen keuangan. Ya. Perusahaan kalau mau bertahan lama, otomatis dia harus profit. Ya. Masa saudara usaha terus, isinya tombol terus, nggak ada profitnya. Nah itu yang pertama dijauhi oleh investor, ya. Ya, terus yang kedua yang punya sendiri ya enggak. Nah, ya, kayak gitu. Ini baru mengarah ke keuangan. Ya, sudah selesai. Please ya, sudah selesai. Oke, ada pertanyaan? Lebih jelas kok tambah mubeng. Moga-moga ada bantuan mudeng ya. Tugas saya masih nanti saya ngomong lagi ya berarti saudara kasih itu yang atas sudah selesai. Ya, sekarang ngecek absen ya. Nah, sebentar. Yes, ini sebentar saya pusing dulu. Jam berapa tuh? Jam 11. Oke ya, sebentar ya, ini absen ya. Oh ini tadi sudah siapkan. Semoga bisa. Ini yang datang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya, turun ya, enggak apa-apa lah. Itu naik turun ya. Oke. Ini 2 kelas ya. Oke. Ini pertemuan kedua ya. Nah, ini sudah ya, ini belum, ini punya saya, ini tak ganti lah. Absensi, ini Budi hadir ya. Mas Andika ya, Mas Andika ya, ini hadir ya. Mas Ahmad ya luar ya, hadir. Kemarin nggak datang Mas? Kemarin datang, ya. Ya sudah apa-apa lah. Penting buat saya tuh Mas itu datang mudeng. Tak kita besok saya lupa tapi saudara ketemu mudeng ya. Karena ini bukan porsi saya, itu anugerah Tuhan saya bisa menerangkan ya. Terus Alia, Mbak Alia nggak masuk ya? Nggak masuk. Sebentar. Ini sudah presensi semua apa belum? Sudah ya. Bentar. Ini sing akeh ini Mbak Aida ya. Terus Mbak Arista apa? Oh ya, Mbak Deswita ya, Mbak Evipa ya. Lama-lama tuh mudeng apa-apa. Terus akeh Mbak Alimatus datang ya. Oh datang ya. Sing aku kelingannya Talita. Gampang ya, tapi tidak semua, tapi lama-lama bisa. Mbak Maya ya bisa lama-lama. Mbak Medika sudah datang ya? Sudah datang? Enggak. Ada enggak? Mbak Medika enggak ada? Enggak ada ya? Berarti orangnya pintar ya? Saya ngomong pintar kemarin, dia ikut absen ya. Ya lah apa lah. Terus
Mas Mitaful udah datang ya? Oh aja, oh sorry Mbak. Oh Mbak Lisa ya, Mbak Lisa aja ya. Naufal udah datang ya? Online? Oh ya nggak apa-apa, anggap wis. Lisa ini ya nomor berapa? Ini ya? 10 ya? Oh ini ya? 10 ya? Nomor 10 ya? Ya aja. Oke. Buat saya tuh mahasiswa teko mundur apa-apa. Gitu, saya akhiri ya, nanti bisa istirahat, saya juga bisa istirahat karena jadwalnya setengah jam. Oke. Ya nanti besok materinya apa lagi, ya tadi tanya lagi sebentar akhir ini. Itu ya, saya izin kalau ada saya yang salah, saya minta maaf. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti moga-moga minggu depan ini sudah jadi ya. Oke, gitu. Moga-moga silakan. Ya, moga-moga oke. Iya, moga-moga. Iya, Mbak. Belum bisa nih kameranya sebentar. Tak setuju. Iya, moga-moga, Mbak. Iya.